Dari 18 yang mana yang dominan? Ada berapa coba? Dihitung. Semua Pak kayak gini. Alhamdulillah. Sempurna. Tinggal di mana? Pakai mic biar saya kedengeran. Pakai mic. Tinggal di mana? Saya dari Cilacap. Cilacapnya desa apa? Cukang Lilis Lor. Kecamatan? Kecamatan Adi Mulia Wanarja. Kabupaten? Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya. Saya ujung kulon Pak, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Oh iya. Jadi sehari-hari apa kegiatannya? Saya ibu rumah tangga tapi ditinggal udah lama. Terus saya kerja sendiri di Jakarta kemarin, tapi saya sekarang udah nggak kerja. Kerja di ibu rumah tangga. Lama dari tahun 2008 sampai kemarin Agustus. Saya kesini soal bapak tapi nggak ketemu, udah 2 kali baru ini ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu ya Pak. Nah ini tadi dari Cilacap apa dari Jakarta? Dari Cilacap pagi jam 7. Oh naik apa? Naik bis 2.000. 2.000. 2.000 sampai Pasar Rebo. Terus ganti ke sini naik Agramas. Agramas. Iya sampai sini sampai terminal. Nah kalau boleh tahu nih terakhir apa kegiatan ibu di Cilacap terakhir ini nih? Di bulan April Mei ini apa terakhir hari? Enggak punya kegiatan, dia ibu rumah tangga lah, nyapu masak gitu, ngurus anak cucu gitu. Anak berapa? Anak 1, cucu 2. Anak ikut ibu atau enggak ikut ibu? Ikut saya. Anak ibu laki perempuan? Laki. Oh ya, sehari-harinya apa tuh anak kegiatannya? Kerjanya itu di Agen Budiman jual tiket. Agen Budiman. Iya. Emang poolnya di mana kalau Agen Budiman? Agen Budiman itu di Tasik, di Banjar ada, di Karangpucung ada. Tapi jual tiket di Majenang ada, di Wanarja kampung saya ada. Oke. Jadi anak jual tiket di Agen Budiman. Agen Budiman. Iya. Jadi, nah, ibu tahu RDAE dari mana? Saya dari YouTube. Waktu saya kerja di Jakarta dulu, 2011, saya kesini udah gak ketemu. Terus lagi 2014 kesini gak ketemu. Terus kemarin Agustus terakhir saya kesini. Terus saya gak kesini lagi. Lama. Sekarang baru kesini lagi Pak. Gitu. Nah ini maksain ke RDAE apa hajatnya? Hajatnya banyak lah Pak. Apa? Pengen punya rumah. Nah sekarang yang ditinggalin rumah siapa? Rumahnya dijual sama mantan suami. Udah lama dari tahun 2000. Saya pertahankan mau diminta nggak boleh. Terus kemarin kan bawa pengacara. Jadi saya kalah. Nggak punya pengacara. Nggak ada yang belain. Jadi saya diusir. Terus dijual. Terus sekarang udah dibongkar, saya dikasih uang 150. Sama? Sama yang beli. Tapi buat beli rumah belum dapat kan. Laku berapa dengar-dengar tuh rumah? Lakunya banyak Pak, lakunya sih kayaknya ada 700-an. Tapi itu bijaksana masih, saya dikasih 150 juta mau buat bikin rumah. Beli tanah, kalau rumah nggak boleh. Mahal Pak, jadi saya beli tanah di gunung, dekat makam, dekat kebun bambu. Saya beli 25 ubin, jadinya mau bikin rumah uangnya kurang. Nah sekarang yang ibu tinggalin tadi malam tidur, kemarin tidur, itu tanah siapa, rumah siapa? Tanah saya beli, Gana Gini Pak. Gana Gini sama suami. Tapi saya dibantu sama bapak saya juga, bapak kandung saya bantuin. Belinya tahun 83 kayaknya. Terus saya. Ibu lahiran tahun berapa? Saya lahiran tahun 62. 62. Iya. Jadinya yang ibu tinggalin sekarang rumahnya Gonogini. Iya. Dibantu bapak saya beli juga uang. Zaman dulu 7 juta itu bantuin tuh banyak banget Pak. Kalau sekarang mah uang 7 juta mah enggak berguna beli apa-apa, rumah enggak bisa. Dulu bisa. Jadi yang ibu tinggal ini Gonogini dari dulu? Iya, dari dulu. Jadi itu belum pun, diperebutkan sama suami belum? Ya sama suami itu direbutkan. Itu pun saya dibantuin sama bapak kandung saya. Diimbui duitnya kurang kan, 7 juta. Terus dijual sekarang jadi dia ngasih 150 juta.
Gitu. Buat beli tanah di gunung, tapi saya mau bikin rumah belum bisa Pak, kurang uangnya. Gitu. Jadi hari ini maksain ke RDAY Iya, maksain ke RDAY. biar punya uang. Biar punya uang, biar bisa bikin rumah di gunung itu. Tuh. Nah sekarang bisa gak tuh sifat 18 jangan ada di hati ibu? Coba tuh yang kertas, bisa gak dihilangin tuh? Iya, insya Allah hilangin, pasti bisa ngilangin. Kapan tuh bisa hilang? Nanti aku nggak akan mikir. Dari kemarin kan saya nggak ada orang yang diajak ngomong Pak. Saya diusir Satpol PP, diusir pengacara saya. Apa buktinya punya tanah ini gitu? Dulu kan beli saya Pak, ini rumah saya yang bikin. Tapi sekarang kok udah dijual, iya udah dijual. Tapi kan saya masih punya hak di sini Pak. Pakai mic biar saya denger. Gimana? Rumah kan sama-sama belinya gitu. Bareng-bareng ini namanya kan tepung kaya orang kampung bilang ya Pak. Saya diusir begitu saja, saya nggak mau bertahan. Setelah kayak gitu terus apa buktinya kalau kamu punya rumah ini? Ya itu SPPT-nya kan masih ada nama saya. Kan dicari ke balai desa itu. Dumikat yang dulu namanya saya Supriyati pindah di Sutrisno Sikun. Suami saya Sikun. Gitu. Jadi dia mau ngusir saya nggak bisa, soalnya di balai desa ada nama saya di buku gedenya. Oke. Gitu. Jadinya saya itu dikasih 150 juta. Ini katanya buat beli rumah mah nggak ada yang 20 juta, paling murah itu 200, 250. Jadi saya beli kebun dulu Pak. Beli kebun di pinggir makam, kebun bambu lah. Bongkarnya juga harus lama sih bongkar. Jadi saya beli itu dulu. Belum dibikin rumah? Belum. Nah yang ibu tinggalin tadi malam rumah siapa? Iya rumah itu. Rumah mana? yang ganda gini. Oh yang udah laku kejual 700 itu? Iya, udah ditaruhin material penuh. Jam 11 malam aja geruduk-geruduk naruhin itu. Waktu. Oh rumah pinggir jalan raya? Iya pinggir jalan raya, depannya Alfa. Sampingnya itu masjidnya Pak Haji Trisno yang orang kaya, paling kaya di Cilacap itu yang beli. Tuh. Makanya saya itu mau bikin rumah kurang uang Pak, nggak ada uang. Mau bikin rumah kurang uang, uangnya butuh berapa? Ya bikin rumah pantasnya berapa gitu saya. 1 miliar? Enggak sampai. Di kampung mau bikin rumah 200 cukup Pak, 300 cukup Pak. Ya. Gitu. Nah sekarang bisa gak tuh sifat 18 jangan ada di hati ibu? Iya mau saya hilangin. Kapan mau hilangin? Pasti Coba hilang baca nanti. dulu. Ada berapa yang dominan? Banyak. Saya setiap hari sholat tahajud, sholat hajat, sholat fitir jam 12 saya bangun jam 00 ikutin Bapak. Tapi kalau masih ada sifat busuk, sifat 18 di hati, semuanya gugur. Gitu ya Pak? Iya dong. Iya. Coba berapa sifat yang masih dominan di ibu tuh dari 18? Semua sakit hati semua. Sakit hati semua pas saya ini. Masalahnya Pak, saya ikhlasin, aku nggak ngomong. Tapi kadang-kadang saya nangis, ngerembang mata Pak. Ngerembang mata saya, nggak tahan. Saking aku didol, aku turun nang omah sapa, aku bilang gitu. Mau gak ibu hilang semuanya tuh? Pasti bisa hilang Pak. Kubur hidup-hidup. Mati saya kalau dikubur hidup. Ya iya, lagi kan itu sifat setan Bu, 18. Kenapa dipelihara di hati ibu? Itu sifat setan. Iya. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Coba ibu cari di Al-Quran, ada nggak coba? Nggak ada. Tapi saya jarang ngeluh Pak, nggak pernah ngeluh, diem sama anak sama mbah, nggak pernah ngomong saya. Sedih nggak pernah, paling-paling kadang-kadang, ya itu kalau cucu, Pegang mic-nya, nggak denger saya. kalau cucu saya minta duit, saya baru nangis tuh ngerembang mata. Itu nggak sedih tuh? Ya sedih, Ya karena saya iya nggak bisa ngasih duit itu sedih. buat jajan cucuku. Misalnya mau sekolah, mbah nyaluk duitnya mbah, nggak ongkos. Duh, aku nggak punya duit dari mana? Cucunya piro? 2. Umur berapa sama berapa? SMP sama SMA kelas 2. Udah gede Pak. Makanya saya kadang itu kalau cucunya minta duit aku yang paling bingung. Gitu. Ya. Iya. Coba mana yang dominan dari 18? Yang dominan di hati ibu? Saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngomong sama ibu, sama mbak, sama anak nggak pernah ngomong. Diem. Cuman kalau
anak cucu minta duit saya nangis, kadang berebes milik gitu. Cerewet, iya cerewet. Cucuku saya soalnya kalau bangun nggak mau pagi, bangunnya itu jam 7:30 baru bangun, mau sekolah jam 7:30 baru bangun. Saya ubrak-ubrak ya cerewet mang saya. Coba perhatiin dari 18, Mas, ada berapa yang dominan? Ya mikir ya kadang-kadang mikir, kadang-kadang nggak Pak, saya cuekin lah. Makan ya alhamdulillah, nggak makan ya wis, kadang-kadang kasih gitu. Harus makan lah, nanti kalau ibu sakit, kita semua orang yang rugi ibu. Kadang-kadang anak saya belum dapat duit Pak, belum dapat duit, cuman buat beli bensin sama ongkos sekolah. Pokoknya ibu jangan sakit. Cemburu Ibu harus enggak lah, sehat. cemburu sama siapa Pak, cemburu yang enggak. Nggak pernah cemburu lah, cemburu sama siapa. Coba perhatiin dari 18, yang mana yang dominan? Ngeluh nggak Pak, nggak pernah ngeluh. Anak cerewet ya cucu saya soalnya. Nggak pernah ngeluh ya, tapi kalau nggak bisa ngasih uang jajan cucu baru ngeluh ya. Enggak Podo ngeluh, wae. enggak ngeluh tapi ini merembang air mata gitu. Apa ya, jual ayam. Jual Ayamnya ayam. punya berapa ekor? Ya sedikit Pak, tapi ada. Bes didol maning. Iya, apa jual pisang. Pisang setandan cuma 30.000. Ah, beli beras kilo. Buat cucuku 5.000. Udah habis. Coba, ada berapa item yang masih dominan di hati ibu? Komen ya enggak pernah ngomong sih saya, nggak pernah ngomong di rumah terus. Sama mbah paling-paling, mbah sing suka ngeluh mbah. Lah kowe wis tua sih sengsara kapriwe jeren. Lah wis menang mbah aja ngomong dosa, kau bilang kayak gitu. Diam, saya seringnya diam sih. Kalau diam disangkanya ngenengaken. Bocah ditakoni wong tua jeren ngenengaken gitu. Jadi ini saya bingung Pak. Akhirnya dijawab apa sama ibu? Ya saya diem aja. Oke. Bocah ditakoni wong tua ora gelem semaur. Semaur mbah ora krungu. Iya. Oh si mbahnya wis budek. Ya mandan budek Pak, udah 90 lebih. Oh itu mah masih muda banget. Itu muda banget. Udah 90 lebih ya. Tapi itu doyan ngomong, kalau saya ini ngomong. Ngomong gini, kok turun nang ndi jare rumah didol. Ya, Oh si mbahnya tahu rumahnya mau udah dijual? wong jejer Pak, jejer. Oh. Jeceran. Waktu disutak gruduk-gruduk, mbak saya gemeteran badannya, terus pusing sampai pagi nggak bisa tidur. Pagi-pagi minta obat turun darah, tensi darah, terus ngerebus timun. Biar darah turun bisa tidur. Gitu. Wah nggak punya perasaan jare mbah. Nyotok waktu enggak jam 10. Kayak orang dino maneh gitu. Kayak nggak ada hari lagi. Iya. Mbak suka ngomong kayak gitu jadi aku jawab Pak. Oh iya. Kalau saya nggak jawab sangkanya ngenengaken ditakoni wong. Oh diemin aja. Iya. Diajak ngomong nggak jawab. Nggak jawab. Iya. Disangkanya saya diemin nggak mau ngomong. Jadi ada berapa item tuh yang masih nempel di hati ibu? Ada berapa? Cerewet ya. Iya. Cerewet mikir ya masih kadang-kadang. Tapi nggak banget sih Pak saya. Coba ada berapa item? Komen ya enggak, jarang ngomong saya. Sama anak, sama cucu, sama mantu nggak pernah ngomong. Disangkanya saya itu ngenengaken, padahal saya jaga itu biar nggak ngomong. Ketus ya kayak nih. Ketus sama siapa? Kalau mau Simbo? Kak sama Simbo, sama anak kadang-kadang. Sama mantan? Enggak ada Pak, nggak ketemu. Kan di Saudi. Oh. Di Saudi kerja dari tahun 90, pulang bawa anak, bawa istri. Malah rumahnya dijual, sawah dijual. Saya nggak dikasih duitnya. Nggak tahu duitnya kemanain. Makanya saya lurahnya sama carik desanya gini. Berani apa kamu kalau nggak dikasih duit? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini Quran saya taruh di kepalaku. Aku nggak tahu itu uangnya kemana gitu. Tuh, gitu Pak. Di Saudi Pak itu Pak dari tahun 90. Sampai sekarang? Kemarin pulang tapi saya nggak tahu
Bukan urusan, sekarang udah cerai Pak. Oh iya. Udah males saya. Males ngomong. Sudah males ya. Beda sama dulu waktu pacaran ya. Pacaran kayaknya romantis bener. Iya pastinya. Pastinya. Waktu anak pertama romantis banget. Iya. Dibilang ini gula Jawa, padahal gula batu. Aduh, payah Pak Haji. Payah apa? Nyimbir terus. Nyindir terus. Emang kok ngono nih ngono. Nyimbir terus Pak Haji, payah. Saya itu paling sabar Pak, dari tahun 90 nggak dikasih makan. Kerja sendiri jadi pembantu Pak. Pakai mic. Gimana? Saya dari tahun 90 nggak dikasih makan. Ya. Suami kerja di Saudi, pulang 2 kali. Jadi suami kerja di Saudi, ibu kerja di Jakarta. Iya, jadi pembantu di Jakarta. Saya Nah, di catering anak masak. ikut nenek, sama ikut Iya, Simbo. Iya, sama Mbah. Oh. Saya setiap bulan ngirim anak saya buat sekolah. Yang SMP. sekarang jualan tiket Budiman ini. Iya. Sekarang saya minta makannya sama dia. Gus nyeluk duitnya gue tuh beras. Engkau sore uli duit sih urung uli gitu. Gitu. Sekarang sedang minta duitnya sama dia. Anaknya dia 2. Iya. Yang suka minta jajan sama ibu. Iya. Baru itu uang belanja dari anak saya tak Ke neneknya ke cucunya. Jadi tektok kayak orang main karambol ya. Nggih, Pak. Mulane kula kadang bingung mau ke Jakarta lagi, saya punya urusan sengketa tanah belum selesai, Pak. Sengketa sing pundi? Lah niku sing disate niku. Kan pun bayaran. Iya pun kebayaran, tapi sekarang saya kan harus pergi. Itu perabotan kan banyak berantakan, ya piring bodol, mangkok bodol kan harus dibawa, Pak. Saya Teng kuburan. kan belum ada yang Teng pohon wit bambu. Iya, kan belum ada rumahnya buat nampung. Tuh. Umay Simbo? Umay Simbo kan ada adik saya 2. Ada cucunya. Tuh. Saya di situ nggak mau, Pak. Sempit, kasihan Mbah. Udah bukakan pikiran. Bukakan pikiran, kasihan. Nah, ibu paksain bisa gak yang 18 jangan ada di hati ibu? Iya, pastinya. Kapan? Minggu ini bisa gak? Bisa. Yang mana yang bisa? Saya nggak pernah komen, nggak pernah ngeluh. Kalau judes iya, karena nek Nggak pernah komen, nggak pernah ngeluh, tapi jutek sama judes iya. Ya opor. anaknya kalau disuruh bangun sekolah itu susah, Pak. Udah siang 7:30 nggak mau bangun, gimana nanti? Nanti kan anak saya marah. Kenapa sih Mbah? Bocor dikontangi, wis awan gitu. Kan saya yang dimarahi sama anak saya. Coba, bisa gak dihilangin semuanya itu minggu ini? Itu penyakit hati. Iya Pak, bisa Pak. Orang mikir. Coba, mau Orang cose dari nomor 1 sampai nomor 18. nggak akan ngeluh, nggak akan resah, nggak akan gundah, nggak akan sedih, nggak akan ngeluh, nggak akan cerewet. Iya, nggak akan cerewet, nggak akan mikir, nggak akan komen. Iso? Iso nggak akan cemburu. Harus. Cemburu mah cemburu sama siapa? Sama wit bambu. Enggak lah. Wit bambu nepe belum ditebang kayak gitu. Banyak banget. Banyak banget. Emang adanya segitu. Banyak banget. Bisa? Bisa. 18? Bisa. Ya pasti bisa. Enggak akan ngomong diem. Jadi 18 nggak boleh ada. 5 pun nggak boleh ada. 1 pun nggak boleh ada di hati ibu. Iya. Karena nanti bisa ngerusak semuanya. Nanti kalau rusak, nanti rezekinya ibu habis terus. Gitu ya Pak? Iya, ada di Al-Quran, ada di hadisnya. Coba terangin. Podo-podo wong Jowo, terangin. Wong Jowo, podo-podo wong Jowo. Iya. Iya Ibu. Nyambung dari Pak Haji tadi Bu ya. Nggih. Nggih. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Penontonnya juga warung Jawa kabeh. Iya. Ayo. Nggih. Jadi
hati yang harus dijaga, kuncinya Ibu. Nggih. Oke, jadi kalau hatinya kotor, maka tadi sudah katakan Pak Haji, rezekinya pergi, tidak mau datang. Nggak mau. Nggak mau. Jadi ada masalah aja terusan. Jadi Ibu, itu ada hadis Nabi yang penting untuk kita ingat. Nabi berpesan, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, sae, maka sae danten. Nah, bagus semua jasad manusia itu. Tapi kalau dianya itu busuk, maka rusak semuanya. Apa dia? Napa niku? Namine niku hati. Penyakit hati ya Pak? Penyakit hati. Maka hatinya harus dijaga kebersihannya. Jadi sifat-sifat itu harus tidak ada di dalam hati kita. Kalau itu nyangkut, mendarah, mendaging, jadi daging, mendarah, daging di hati, maka itu pancaran energine ibu jadi energi sing negatif. Nah, negatif, maka yang datang nanti orang-orang yang negatif. Orang yang datang marah-marah, orang yang datang menyelakai ibu, maka itu hadapi dengan hati yang positif. Sifat itu harus dihilangkan. Tidak ngeluh, sampai tidak mukanya suntuk, harus selalu senyum. Walaupun usianya ibu sekarang 36. Oh, udah 70. Oh, 70. Lo nggak denger bahasa ngapak? Ngapak. Orang ngapak orang penak. Emang iya. Ya kan? Nggih. Sudah 62. 2. Udah 62 tahun. Ini bahasanya ngapak-ngapak. Nggih. 26 berarti. 22 apa 26 enggak tahu. 26 tahun. Oh, nggih. Umurnya 26 tahun. Saya lahir Assalamualaikum. 62. Oh, 62. 62. 62. Ini bahasanya sama kayak bahasanya Bu Sari. Sari jamu. Ngapak juga. Iya, Pamarican. Pamarican. Pamrican Cilacap. Pamarican. Nggih. Ya. Jadi harus Bu Sari kan ngomongnya ngapak-ngapak. orang ngapak orang penak. Iya. Jadi harus dijaga, harus positif deh Bu. Nggih. Harus nol. Sifat itu tadi Pak Haji bilang 18. 5 Nggak boleh. boleh. Jangankan 18, 5 saja nggak boleh. Pertama tadi Ibu bilangannya kan sedanten, semua ada. Nah, Nggih, Pak. mboten angsal. Riyen-riyen niku kula nek ana sing nagih omah dijaluk nggih kula nggih tak lawan riyen. Tak lawan ya. Bahasa Pamarican apa tuh? Ya dilawan, Pak. Ya dilawan ya. Ini soalnya Bu Sari kedua nih. Ada Sari 1 ini Sari 2. Diayeli Bu ya. Hah? Ngeyel pokoknya. Nggih, pokoknya ya nggak boleh aku juga punya hak di sini gitu. Polisi, tentara ke rumah saya diusir. Tapi bertahan. Ah, ya, bertahan bagus. Ini bertahan. Menghasilkan 150 juta. Nah, jadi kalau kita positif, sifat-sifat itu tidak ada, maka akan menyinari hati kita, jiwa yang positif. Pesan Nabi wau napa? Hatinya tidak boleh busuk. Maka itu harus dihindarkan, disobek-sobek. Nah, kalau di Al-Quran itu di hadisnya seperti itu. Kalau di Al-Qurannya harus dibersihkan agar kita beruntung. Ibu kenapa nggak praktekin ilmu RDAY kayak Bu Sari? Udah Di emek-emek, di mek-mek.
Udah. Dimek-mek, tempelin di tembok, dimek-mek, ditempelin. Iya, Pak. Udah, Pak. Bahasanya. Itu celana dalam yang 9 hari aku nggak ganti, aku taruh di atas pintu. Iya, dimek-mek, jadi milik, masih jadi milik, jadi milik. Iya kayak gitu, katanya Iya. dikencingin, saya kencingin 3 kali. Iya. Habis sholat tahajud itu jam 2 itu saya kencingin. Terus wudhu lagi saya baca Quran gitu. Diemek-emek tulisannya sama bacanya di mek-mek podo ah. Nggih. Hurufnya maka kan bahasanya. Diemek-emek. Tapi kan sekarang udah bukan jadi milik saya jadinya udah nggak bisa. Bisa Bu, pasti jadi milik Ibu. Alhamdulillah. Ibu tempelin, masih jadi milik saya, masih jadi milik saya. Karena gurunya itu namanya Bu Sari, itu di mek-mek sama dia. Tapi di mek-mek tempelkan pintu. Iya betul. Jadi diapain? Di mek-mek tempelkan pintu. Nggih. Apa di jendela, apa di kaca gitu. Iya betul. Masih jadi milik, masih jadi milik, masih jadi milik, masih jadi milik. Nggih. Soalnya Bu Sari seperti itu. Bu Sari kan di mek-mek kebanjiran, bener rumahnya kebanjiran. Beneran. Bener. Dia nyoba ilmunya alat kelamin dia, bener gak kebanjiran? Katanya dia becek banjir. Rumahnya yang kebanjiran. Iya. Di Pamarican. Dia juga kalau naik bus Budiman, Iya, Budi. Pamarican. Namanya Bu Sari. Iya. Bu Sari Pamarican. Aduh. Itu guru keramat namanya Bu Sari Pamarican. Iya. Terus Itu Ibu tanda tangan enggak pas penjualannya? Enggak. Oh, enggak berarti ya. Enggak tanda tangan, enggak nerima duitnya, enggak berunding apapun saya enggak tahu. Saya kan ngomong cucu. Menantu saya kerja di pabrik sepatu Bandung di KHT sama anak saya. Saya ngomong cucu 2, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Ya nanti dilanjut di offline nanti. Di offline. Jadi Ibu, Nggih. kuncinya Ibu harus bersih hati dari sifat itu, oke? Bersih, lapang dada, Nggih. bersihkan, Sing ikhlas nih, Pak. lapang dada, legowo. Nggih. legowo, Nggih, sing nggih. legowo. Nggih. Nawi ceritanya dengan nonton niku pakai ilmu RD masih bisa balik Bu. Nanti Nggih. kita lanjutkan. Nggih. Nggih. Pasti balik, pasti jadi milik. Nggih. Di mek-meke, di mek-mek. Nggih. Nah, Berapa kali? Nganti copot. Nganti copot. Ampun ngatan, Pak. banjir. Saban dino. Oh, sabari. Saban dino. Di pintu, di jendela, di dinding ya. Saben dino. Oh iya. Pintu Hari ini. di cebok-cebok disiram, di PVC. Nggih, Nggak pipis. bakal. Udah 3 kali saya Oke. pipis nih. Nyatanya kan sampai sekarang masih bisa ditempati di situ loh. Iya, tapi kan saya dikasih waktu 1,5 bulan. Itu material udah penuh. Cuma dikasih gang segini. rezeki. Anggap itu rezeki yang dikirim ke Ibu. Alhamdulillah. Ya, itu rezeki. Jadi positif mawon. Positif. Rezeki. Alhamdulillah, Mbah. Nggih. Niku rezeki nih dewe, Mbah. Bilang baik itu. Nggih. Dikasih material. Nggih. Nah, dia nggak bisa bangun. Nanti kita lanjutkan. Semua tebangin semua pohon jambu. Nanti diajarin. Nanti kan ini kan online, Nggih. live. Nggih. Nanti habis ini kita offline. Nggih. Nanti diajarin Nggih. supaya itu nggak bisa bangun ya. Nggih. Ada ilmunya. Nggih. Intinya, Kalau privat enak bisa diajarin khusus. Nggih. nggih. Jadi niku bersihkan sifat niku. Carane pripun jenengan kudu ngucap alhamdulillah terus mulai bangun tidur sampai mau tidur. Nek gak iso turu ya ucape alhamdulillah. Tok. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena syukur itu menjadi pintu rezeki. Nggih. Jenengan digitukan pun tetap ucap syukur, alhamdulillah. Karena kata Allah, la in sakartum la azidanakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat, maka Allah akan lipat gandakan lagi nikmatnya. Alhamdulillah. Amin. Jadi harus dibersihkan. Nggih. Jadi
Jadi satu, hadisnya mengingatkan kita untuk jaga hati supaya tidak rusak, tidak busuk. Karena kalau busuk semuanya rusak. Kalau di Al-Qur'annya bersihkan hati supaya beruntung. Nggih. Kalau kita kotori, kita akan menjadi rugi, Nggih. merugi. Kuncinya di situ. Nggih. Nah kedua, ibu paksain bantu saya, yakinnya harus tingkat dewa. Nggih. Pasti masih jadi milik saya. Pasti masih jadi milik saya. Pertahanin, pasti masih jadi milik saya. Pasti masih jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Nggih. Begitu. Nggih. Nah ibu nanti paksain bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, bisa gak? Nggih, setiap hari Pak, saya jam 00. Berapa juz dari jam 00 sampai matahari terbit? Saya enggak sampai matahari terbit karena masak, anak saya kan makan bawa nasi. Bawa nasi, kalau jam 4 saya udah masak, anak saya bekal nasi, lauk pauk sayur. Soalnya kan nggak ada duit lah. Kalau dapat duit buat anak sekolah, buat beli bensin gitu, buat beli beras. Jadi selalu bawa nasi. Saya jam 4 itu selesai sholat, ngaji, terus masak nasi. Anak saya bawa nasi. Nanti kalau anak saya udah berangkat jam 5:15, saya baca Quran sampai pagi, sampai siang. Jam 7 terus saya ngasih makan ayam, cucu saya berangkat, bangunin cucu gitu. Kalau nggak dibangunin susah. Gitu. Nah coba dipaksa sambil ibu yakin, pasti masih jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti dari milik saya. Pasti dari milik Iya, saya. sambil diemak-emak. Diemak-emak. Nggih. Ya, Nggih. minimal 9 kali. 9 kali. Minimal 9 kali. Nggih. Terus saja. Nek copot pripun Pak Haji? Boten nganti copot. Nanti copot kiambe. Nggih lah, matur nuwun kula dibantu. Moga-moga berhasil. Pasti. 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 Pasti berhasil. Pasti. Biar jadi milik saya lagi. Iya. Kan itu yang beli orang Muhammadiyah, kru Muhammadiyah itu ngejek saya. Itu rumah sebelah udah dikasih wakaf nggak pergi-pergi. Itu mau dibangun nggak pergi-pergi. Saya mangkat aja ke masjid itu. Pak, Bapak belum bayar ke saya. Kalau udah bayar saya mau pergi. Kalau saya nggak pergi itu malu. Udah dikasih duit nggak pergi-pergi. Gitu. Saya ke kiainya itu. Ngomong ke kiainya. Terus ke Pak Haji Trisnonya itu yang pemilik itu yang bikin, Pak, besok kalau aku dikasih duit aku akan pergi. Kalau sekarang aku nggak mau pergi. Sekarang udah dikasih aku belum pergi, belum dapat rumah. Oh iya. Jadi rencananya mau dibangun apa katanya? Mau dibikin parkir. Oh parkir. Sama itu olahraga. Oh parkir. Iya, parkiran mobil kayak yang ini Bapak Haji itu. Oh iya. Atasnya buat olahraga, bawahnya buat parkir katanya. Oh iya. Gitu. Pokoknya ibu harus yakin pasti jadi milik. Pasti Mas jadi Ye, milik saya. Pasti. ajarin nomor 1, 2, 3 pelan-pelan. 1, 2, 3 pelan-pelan. Ya Bu, jadi ilmu 3 yang dikasihkan Pak Haji untuk Ibu, dari pegangan Ibu, Nggih. jadi jimat. Nggih. Pertama, mengulangi yang tadi, Ibu harus lapang dada. Nggih. Menerima segala ketetapan yang Allah berikan ke Ibu sekarang. Nggih. Tidak boleh ada ngeluh, tidak boleh ada rasa gelisah, menyalah-nyalahkan. Terima segala keputusan, ketetapan yang Allah berikan ke Ibu sekarang. Nggih. Pasti ada yang terbaik keputusan Allah untuk Ibu saat sekarang. Nggih, amin, alhamdulillah. Tidak boleh menyalahkan siapapun, termasuk yang di Arab Saudi. Nggih. Enggak, udah enggak ngarep-ngarep bukan. Nanti boten asal nyalah-nyalah nih. Nggih, mboten. Boten pareng nyalah-nyalah nih. Pokoknya Udah lupa, Pak. pasti terbaik. Nggih. Ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Nggih. Nanti diajari. Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah, kita dilaknat oleh Allah. Nggih. Ya, berarti tidak punya rukun iman. Rukun iman 6 goyah. Nggih. Siji. Nggih. Rukun iman yang ke-6 mempercayai, meyakini
takdir dan kodok Allah. Nggih. Kodok. Kodok dan takdir Allah. Yang kedua, yang pertama niku nggih, terima dengan lapang dada. Nggih. Jadi ilmunya RDAY dijalani, disyukuri, dinikmati. Nggih. Apapun yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Nggih. Yang kedua, kembali ke situ lagi, Nggih. Ibu harus bersihkan semua itu, tidak boleh ada satupun sifat. Nggih. Dengan cara membersihkannya yang gampang dengan ucapan syukur, alhamdulillah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nggih. Yang kedua, cara membersihkannya syariatnya dengan cara sholat tobat. Nggih, Pak. 18 rakaat 18 udah. salam. Nggih. Boten rokaat. Rakaat. Salam jadi 36 rokaat. 36. 18 kali salam. Salam. Allahu Akbar sampai salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 18 kali. Niatnya satu-satu, setunggal-setunggal niku. Iya, saya kalau sholat maghrib terus sholat Langsung tobat. tobat 5. Terus nanti kalau tahajud 5. Terus kalau sholat subuh terus saya sholat Boten kaya ngoten boten. Oh, terus bentar. Coba ajarin. Sholat tobatnya maghrib sampai isya niku langsung 18 Oh, 18 salam. rakaat. Salam. Oh, salam. 18 kali. Nggih. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Dolin amin kul huwallahu ahad Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihah, inna atoina kal kausar, Allahu Akbar. 2 Rakaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setunggal. Niku ping 18. jumlah niku. Gundah ngeluh resah gitu. Nggih. Kabeh niku pokoke. Ajarin bos. Ajarin bos. Ini agak linglung deh. Jadi niatnya setunggal-setunggal. Mulai, nah kan setunggal. Nggih. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka gelisah. Nggih. Allahu Akbar. Nggih. 2 rakaat. 2 rakaat ya. Nggih. Bacaan suratnya pendek mawon. Nggih. Kulhu inna atoina. Kan cepet nih Bu. Nggih. Inna atoina nasional badak. Pulau sama Wahab. Nah, cepet banget. 1 menit rampung satu salam. Dapat 2 lagi salam kan, dapat 2. Niat lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka Ngeluh. murung. Oh, murung. Urutnya ini urutnya. Diurut mulai nomor setunggal. Oh. Napa mau nurutnya? Gundah, Gundah resah, gelisah. gelisah, Ora enek resahe kok. gelisah. Itu mah lagu. Gunda dan gelisah. Nggih, nggih. Ada lagunya. Lagunya siapa? Mesak. Obi Mesak. Zamannya ibu dulu waktu kerja di Jakarta ada namanya Obi Mesak. Nah ini kameramen keponakannya Obi Mesak. Oh, gitu ya. Iya. 3 sampai 18 sampai yang terakhir, kalau sudah terakhir, Oke. saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka muka suntuk. Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Nah, berarti angsal 18 kali salam. Nggih. Maghrib ngantos Isa ya? isya. Sholatnya teng griya ta? Nggih. Nggak teng griya. Nggih, teng masjid wonten masjid tapi kula mboten nate. Nah, nggih, teng griya. Dadi griya rampung maghrib, badiah, doa sebentar, zikir pendek, langsung sholat tobat sampai isya. Nggih. Sisa istirahat. Nggih. Mungkin sholat mulai jam 12 bangun. Nggih. Itu yang 18. Nggih. Terus jenengan mendek gangsal sifat sing paling lengket, yang paling dominan, paling dirasakan ibu di dalam hatinya nopo mawon, contohnya gundah, sedih,
murung, jengkel. Sedih paling kadang-kadang sok nangis. Nangis. Ngerombeng nek putune njaluk duit enggak punya duit nih, Nggih, Pak. Nggih. sedih. Nah ini mboten asa sedih. Salate 10 10 10 10 10. Nggih. Diusahakan. Jadi siang habis subuh habis masak salat tobat. Barengan duha, Nggih. barengan duha 10 10 mau duhur 10 Mama saja yang ngerti bahasa Jawa. habis asar habis duhur 10 Nggih. mau asar 10 terus daten 50 50. 50 50. 50 Tenggrio di rumah. Nggih teng griya. Tenggrio di Kalau di rumah. masjid banyak orang ngelihat. Garwo, suaminya dia. Mantan, Garwo. Taruh. Bukan gondro. jadi totalnya Garwo. totalnya Sanes gondro. 68 roka bukan Oh, rapi ya, rokaat, rapi. salam Kawin. Oh iya. 68 salam. Nggih. Nggih, niku. Yakin dengan sholat tobat Allah pasti memberikan melipat gandakan harta itu. Karena Allah berjanji Nggih. di surat Nuh itu kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah melipat gandakan harta ibu. Nggih. Amin. Jadi niku mboten kadol, malah dilipat gandakan. Nggih. Kalau ini ibu berhasil, berarti janji Allah dengan sholat tobat terkabul tuh ibu. Amin. Dilipat gandakan. Kemarin punyanya rumah doang. Lah saniki materialnya ditekake. Nah, Ya itu udah datang itu, Pak. sudah datang. Punya orang. Sudah datang nanti dikasihkan ibu nanti. Sudah di situ dia malu mau Alhamdulillah. ngambil. Nanti diajari Pak Haji nanti di sini ya. Ya. Yang ketiga, sakit ya yang Nggih. kedua. Pertama, lapang dada terima takdir Allah. Nggih. Yang kedua, bersihkan diri dari sifat yang negatif. Nggih. Kita positif agar rezeki mengejar ibu Nggih. dengan cara alhamdulillah bangun tidur sampai mau tidur isinya nggak ada sedih, isinya pokoknya alhamdulillah terus plus sholat tobat 18 Iya. maghrib sampai isya ditambah 50 Nggih. Sehari ya, Pak? sehari malam dicicil. Nggih. Nggih. 10-10 nih, Pak. 10 sing 50 niku wae. Nggih. Nggih, saged? Saged. Saged. Pasti saged nek Harus dicicil. saged. Nek dicicil saged, Pak. Nek mboten dicicil kan Capek. masak enggak. Masak itu ini. Oke. Pegawai rumah niku, Oke. Pak. Nomor 3, yang ketiga, ibadah dasar ekstrimnya RDAY, ibu bangun jam 00. 00, jam kali welas. Nggih. Senyum, senyum, Nggih. senyum. Senyum bisa Senyum juga, Pak. pripun senyumnya? Pripun gimana? Gimana? Pripun tuh gimana? Senyum, Pak. HP saya di alarm jam 12 bangun jam Oke, 12. 12. Nggih. Senyum, mandi, awet muda, sehat, Nggih. seger, Nggih. sholat tahajud witir, Nggih. baca Quran Nggih. silakan. Nggih. Tahajudnya nek kesel ya sekawan mawon. Nggih. Hajat sekawan, tahajud sekawan. Hah? Hajat sekawan, tahajud sekawan. Tahajud mau mboten napa? Oh. Tahajud. Hajatnya tinggal. Nggih, tahajud ben mboten kesel baca Qurane. Oh. Tahajud witir boleh 3, Nggih. kesel ya siji, Oh. baca Qurane dikatai. Nggih. 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 Dikata itu dibanyakin. Udah khatam Quran bolak-balik saya, Pak. Bolak-balik. Nggih. Dikata. Sok baca waqiah kalau siang baca waqiah, kalau Ya, malam tambahan baca. mawon niku, Nggih. tapi utamanya yang malam. Nggih. Utamanya kalau siang tambahan aja boleh Nggih. lebih menghafal. Nggih. Janji Allah kalau kita sholat malam, Nggih. bangun, sholat, baca Quran, kata Allah yang di surat Al-Muzammil itu, Nggih. ini kan perintahnya perintah yang disampaikan Pak Haji kan perintah di Al-Quran bangun jam 0 itu. Nggih. Surat Al-Muzammil. Al-Mujamil. Nggih, niku ayat yang ke-6 bahwa bangun malam itu mempengaruhi jiwa jadi kuat. Makanya ibu punya mental karena tiap malam
Sholat. Jadi ngadepi pengurus Nggih. organisasi Berani. sanggup berani. Berani. Ngadepi Pak Polisi berani. Iya. Ngadepi Pak Tentara berani. Iya. Itu dilindungi oleh Allah dengan bangun malam. Nggih. Terbukti dengan bangun malam mentalnya jadi tangguh. Nggih. Nggak rasa takut ya, Pak? Tidak ada rasa takut, hanya ke Allah saja. Nggih. Yang bikin orangnya takutnya bukan ke ibu aslinya. Kesewa ke Allah. Karena CD-nya di depan di atas pintu itu loh, saya manjur. Iya itu tak taruh itu 3 itu celana dalam yang 9 hari nggak itu tak taruh di atas pintu. Semriwing. Mambu. Biarin aja dibungkus plastik 3. Jangan dibungkus plastik. Yang manjur nggak dibungkus plastik. Buka plastiknya, Bu. Nanti Buka plastiknya. digawa tikus. Nggak apa-apa. Justru nanti tikusnya berubah jadi garwo. Orang kepengen dibojo wis males. Ya, jadi dan jiwanya mental ibu kuat, ucapannya ibu jadi mantap. Nggih. Apa yang ibu ucapkan Allah kabulkan. Nggih. Ora sida dituku. Ora sida. Udah dibayar kok. Oh, udah dibayar. Iya. Kena 700 juta yang ke sana saya dikasih 150. Itu tanda tangan enggak? Iya, yang sekarang. Kalau yang dulu enggak. Kalau yang dulu enggak. Kalau yang dulu enggak. Iya. Saya belum dikasih duit kan saya dikasih duit 150.000 suruh tanda tangan. Nanti habis ini ngobrol lagi. Iya. Jadi ibu kalau praktekkan 3 ini ibu jadi kuat. Pasti rumahnya terbangun. Nggih, alhamdulillah. Pasti jadi. Jadi ada 3 Bu ya. Nggih, 1 legowo, nggih. lapang dada, terima takdir Allah. 2 bersihkan dengan alhamdulillah dan sholat Tahajud malam. Tobat. Tobat. 68. Yang ketiga bangun jam 00, praktekkan senyum, Nggih. mandi, sholat tahajud, baca Quran. Nggih. Pasti dengan 3 amalan yang ini diistiqomahi, dikonsisteni oleh ibu, pasti Allah berikan yang lebih lagi yang ibu terima sekarang ini. Amin, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kan kemarin tadinya saya belum tanda tangan. Setelah dikasih duit 50 juta, 150 suruh tanda tangan. Tadinya belum. Sekarang harus pindah, nggak mau pindah saya kalau belum dikasih duit gitu. Terus dikasih 150, terus tanda tangan saya. Tadinya saya kan diusir, nggak boleh, nggak dikasih duit pokoknya. Aku mau tidur di mana kalau aku nggak punya rumah, aku nggak akan pindah gitu. Itu Ya. masalahnya. Ilmu centang Pak Haji ya? Ya. Nah, ibu Dikasih ya Pak? dalam Dikasih ya Pak? dikasih centong keramat dan uang bibit. Alhamdulillah. Ya, nanti dipraktekin ibu setelah sholat. Nggih. Nanti pakai bahasa ngapak nggih Nggih. saged niki contoh mawon niki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kasih kertas ada panduannya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, datang ya, datang, ajak, undang kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar.
saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Carane ngoten, diulang-ulang, niki disinggahne, Nggih, disimpen. disimpen. Matur nuwun. Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Terkabul ya. Amin. Alhamdulillah.